Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan belajar tentang dokumen transaksi. Sebelumnya di kelas 10 kita juga sudah belajar, cuman kan ini kita pendalamannya biar lebih fasih, lebih pintar, lebih teliti lagi. Dokumen transaksi. Apa sih dokumen transaksi itu? Dokumen transaksi itu yaitu bukti tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya suatu transaksi. Dokumen transaksi ini biasanya digunakan perusahaan sebagai sumber pencatatan pembukuan. Lalu jenis-jenis dokumen transaksi. Bisa dilihat jenis-jenis dokumen transaksi. Yang pertama itu dokumen transaksi intern. Contohnya bukti kas masuk. Yang kedua, dokumen transaksi ekstern. Contohnya yaitu faktur, kwitansi, nota, cek, dan lainnya. Macam-macam dokumen transaksi. Yang pertama itu yaitu kwitansi, yang kedua itu cek, yang ketiga itu billet giro, yang keempat itu faktur, yang kelima nota kontan, yang keenam nota kredit atau nota debit. Selanjutnya bukti memorial. Kwitansi itu yaitu merupakan bukti penerimaan pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang untuk pihak yang mengeluarkan uang sebanyak 2 rangkap. Bagian dari kwitansi asli diberikan kepada pihak yang mengeluarkan uang dan salinannya disimpan oleh pihak penerima uang sebagai arsip. Contoh kwitansi bisa dilihat di layar seperti ini. Sudah diterima dari misalnya Rapi Taylor Jakarta Pusat. Banyaknya uang itu ditulis berapa uangnya. Misalnya 2 juta rupiah ya tulis 2 juta rupiah. Misal 3 juta ya ditulisnya 3 juta. Untuk pembayarannya itu untuk apa sih gunanya? Itu. Ini di sini dicontoh kita tulis untuk pembayarannya mesin jahit dan obras. Berarti dia beli mesin jahit dan obras untuk bayar pembelian dia. Lalu selanjutnya yang di sisi sebelahnya itu PD anugerahnya sudah menerima uang dari Rapi Taylor. Percetakan negara. Banyaknya uang ditulis juga, lalu untuk pembayarannya itu untuk apa ditulis juga, jangan lupa tanggalnya dan yang mengeluarkan kwitansi ini siapa, itu juga harus ada tandanya siapa, tanda tangannya atau parafnya. Lalu selanjutnya cek. Cek itu surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada lembaran cek kepada orang yang disebutkan di dalam cek atau yang membawa cek. Cek itu terbagi menjadi 2, yaitu cek atas unjuk, lalu cek atas nama. Contoh cek seperti ini. Bisa kalian lihat di gambar, di tampilan layar yang sudah Ibu sediakan. Lalu yang ketiga, billet giro. Billet giro itu yaitu surat perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam billet giro tersebut. Contoh billet giro seperti ini. Bisa kalian lihat di tampilan yang sudah disediakan. Lalu faktur atau invoice, yaitu merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Invoice.
Contoh faktur atau invoice seperti ini. Sama aja kayak nota sebenarnya. Lalu nota kontan. Nota kontan yaitu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian secara tunai. Contohnya seperti ini, nota kontan. Dia belinya tunai, jadi notanya seperti ini. Lalu nota kredit atau nota debit. Nota kredit, apa sih nota kredit itu? Nota kredit yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. Nota kredit diterbitkan oleh penjual. Lalu, sebagai bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga karena barang yang diterima rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembelian. Lalu, nota debit itu berisi tentang informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual. Selanjutnya, nota debit itu dibuat oleh pihak pembeli. Contohnya ada seperti di layar yang Ibu tampilkan. Ini contoh nota kredit seperti ini, contoh nota debit seperti ini. Lalu bukti memorial, yaitu merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Contohnya seperti ini. Lalu kegiatan analisis dokumen transaksi yaitu mengidentifikasi penentuan keabsahan fisik bukti transaksi, yaitu menentukan pihak mana yang mengeluarkan atau intern atau ekstern, serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan. Identifikasi transaksi. Kegiatannya yaitu mengidentifikasikan transaksi, itu transaksi apa, dan diteliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau belum, yaitu meneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi yang bersangkutan. Jangan sampai keliru, jangan sampai slip, nanti tanda tangannya palsu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan analisis dokumen transaksi, yaitu menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti penghitungan pada dokumen transaksi. Lalu selanjutnya yaitu menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebet dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. Demikian penyampaian materi dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga pola makan. Terima kasih, tabiun.